selalu aja kayak Allah tuh ngasih banyak hal gitu. Tiba-tiba Allah ngasih donatur yang ngasih segini lah, donatur yang ngasih 20 juta gitu, kayak tiba-tiba kayak hal-hal spesial tuh datang gitu ketika kita memang lagi berjuang-berjuangnya gitu. Di situ memang aku tuh ngerasa kayak aku dapat impact banyak dari dalamnya gitu. Aku bisa ketemu orang baru dan relasi baru, bahkan aku juga nanti bisa kolaborasi pekerjaan. Untuk memilih mending pengalaman kerja apa pengalaman kegiatan sosial, sebenarnya harus berjalan beriringan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang BK bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Andra. Halo, kenalin nama aku Noviandra Azara, bisa dipanggil Andra. Oke. Nah, buat yang belum tahu, jadi Andra ini adalah seorang perempuan yang luar biasa hebatnya di bidang sosial. Jadi sekali. Banyak banget kegiatan-kegiatan sosialnya ya, gitu ya. Mungkin kita bisa sedikit berkenalan dulu nih tentang profilnya, karena banyak mungkin yang masih belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Noviandra Azara, teman-teman semua bisa panggil aku Andra. Sekarang ini aku sebagai mahasiswa akhir Kak di Universitas Juanda dan sebagai content creator di media sosial Instagram. Di media sosial Instagram sendiri aku membahas mengenai self improvement dan di sana biasanya aku membahas mengenai produktivitas dan pengalaman-pengalaman yang aku biasa lakuin setiap harinya gitu. Untuk kesibukannya sendiri, aku sekarang ini lagi menyusun skripsi karena memang sekarang ini lagi semester akhir. Wah, keren. Yaitu semester 8 lagi ya. Lagi pusing-pusingnya nih ya? Iya, pusing-pusingnya banget, Masya Allah. Dan sekarang ini aku lagi ikut komunitas juga, Komunitas Galavan Indonesia. Komunitas apa? Komunitas Galavan Indonesia. Galavan itu apa tuh? Komunitas Galavan itu komunitas berbagi, Kak. Komunitas berbagi. Iya, yang dimana kita tuh nanti membuka tempat untuk orang-orang yang memang mau menyalurkan sedekahnya dan juga mau berbuat kebaikan. Wah, pas sama segmen kita nih, bicara kebaikan. Maksudnya secara kegiatan gitu kan, Galavan tadi ya? Iya, Galavan. Itu ngapain aja biasanya? Kalau Galavan itu biasanya berbagi ke anak yatim. Iya, karena memang di foundernya sendiri, Kak Bayu yang membuat Galavan ini, memang beliau tuh merasakan sendiri gitu sebagai anak yatim di waktu kecilnya. Jadi beliau juga pengen anak-anak yatim sekarang ini merasakan kebahagiaan yang dulu dia rasakan. Gitu. Kalau nggak salah saya pernah sedikit kepoin gitu. Sorry ya, saya stalking gitu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Itu apa, Yatim Time? Iya, Yatim Time. Itu berarti kegiatannya, ke panti-panti kah atau? Kalau Yatim Time ini kita buat acara besar, jadi memang acara 1 tahun setiap 1 tahun di Galavan tadi. Iya, jadi memang itu program 1 tahun Galavan yang dimana kita tuh mengundang anak-anak yatim untuk datang ke hotel. Jadi nanti tuh kita ngajak anak-anak yatim dan buat acara di ballroom hotel itu. Biar anak-anak yatim tuh biar ngerasa aku akhirnya bisa ngelihat hotel, aku bisa ngerasain senangnya gitu datang ke hotel untuk ngecobain di ballroom, indahnya, terus makan makanan enak kayak gitu. Jadi memang kita tuh sekarang ini ngundang 300 anak yatim dan alhamdulillahnya sekarang bertambah jadi 500. Wow, itu dari Jawa Barat, Bogor atau udah nasional bahkan? Kita baru di Bogor aja sih. Baru di Bogor? Iya, jadi baru membahagiakan anak-anak yatim di daerah Bogor aja. Ada rencana buat ekspansi nggak kira-kira? Apa? Kayak keluar mungkin gitu. Mau banget sebenarnya ya. Doain aja bismillah semoga aja bisa keluar, bahkan bisa ke seluruh Indonesia. Amin. Ya Allah. Amin. Nah, by the way, tadi kan Andra kan bilang kalau misalnya jadi content self improvement juga gitu kan. Dari sekian banyak personal branding nih, ada anak muda itu biasanya fashion ya, apalagi cewek itu kalau nggak identiknya fashion, beauty vlogger gitu kan. Apalagi sih biasanya cewek-cewek itu selain fashion, kayak gitu-gitu lah ya. Kayak gitu, pokoknya fashion, sekarang make up mungkin ya, pokoknya beauty gitu-gitu ya. lah kan. Kenapa milihnya self improvement? Alasannya kenapa nih? Jadi alasan pertama aku yaitu dari pertama buat konten, aku memang pengennya memotivasi anak-anak zaman sekarang. Karena memang aku tuh percaya gitu bahwa anak-anak muda saat ini pengen bertumbuh dan pasti pengen punya keinginan gitu untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi memang ada aja halangan ya, kayak gak percaya diri,
ngerasa insecure, overthinking, bahkan kayak aduh aku takut gagal. Maka dari itu aku buat konten mengenai self improvement. Iya. Jadi itu alasannya karena aku juga pengen menjadi orang yang bermanfaat dan juga bisa mengajak anak-anak muda saat ini untuk berkembang aktif. Keren. Nah, oke, itu kan bicara kegiatan tadi kan, dan di Juanda. Di Juanda kenal ini gak sih? Saya ada teman di Juanda, di Universitas Juanda, namanya Nova Winda. Oh, kenal banget ya. Kenal banget? Iya, karena kita satu fakultas. Satu fakultas, kita juga bergabung dalam PMB itu kayak untuk mengenalkan Universitas Juanda terutama di fakultas IPG-nya gitu. Jadi kenal banget sama Nova. Oh, dia kebetulan itu teman kerja saya sebelumnya. Masya Allah. Jadi kita sudah kenal banget sama dia tuh. Ya, salamin ya kalau misalnya ketemu sama si Winda ya. Nah, kalau bicara soal, balik lagi tadi ya, tadi sempat menyinggung soal bicara kegiatan sosial dan aktif banget di situ ya. Bicara soal apalagi generasi self improvement gitu dan sebagainya kan, Gen Z sekarang gitu ya. Yang mana kalau kita lihat nih ya, kadang-kadang tuh kalau di TikTok gitu ya, Gen Z itu kayak yang seumuran kita pastinya ya. Mereka tuh lagi sibuk-sibuknya pengen cari kerja gitu kan. Dan mungkin agak sedikit jarang yang bisa aware sama kegiatan sosial. Nah, kalau bicara soal kesana gitu ya, tanggapannya Kak Andra gimana nih? Oke, sebenarnya kita itu memilih untuk lebih memperbanyak pengalaman kerja itu nggak salah juga gitu, karena memang saat ini pengalaman kerja itu dibutuhkan ya, karena memang bekerja itu sangat kompetitif gitu. Nah, tapi nggak salah juga kita harus bisa aware juga sama kegiatan sosial, karena menurut aku sendiri yang aku rasain selama ini kegiatan sosial itu sangat dibutuhkan Kak, karena memang di kegiatan sosial ini kita bisa belajar komunikasi, belajar aware sama lingkungan, terus kita juga bisa belajar, bisa bertemu orang-orang baru atau relasi baru, dan disitulah sebenarnya kita juga bisa dapetin peluang kerja gitu dari relasi-relasi tersebut, karena kan di kegiatan sosial juga kita bisa berkolaborasi sama perusahaan-perusahaan ya Kak. Jadi makanya sebenarnya kegiatan sosial itu sangat bermanfaat banget, apalagi untuk pertumbuhan diri. Dan banyaknya perusahaan juga saat ini tidak hanya mencari anak-anak yang pintar atau yang pintar dalam keterampilan intensif itu, tapi harusnya juga punya pengalaman dari segi kepemimpinan, komunikasi, terus cara bekerja sama dengan tim, itu juga sangat dibutuhkan. Jadi makanya untuk memilih mending pengalaman kerja apa pengalaman kegiatan sosial, sebenarnya harus berjalan beriringan antara kerja sama kegiatan sosial. Karena kalau kita fokus kerja aja, kita bingung nih, kita gak punya pengalaman berkomunikasi, kepemimpinan. Tapi kalau kita misalnya beriringan dengan kegiatan sosial, jadi balance gitu antara kerjaan sama kegiatan sosial. Jadi kita makin nilainya lebih besar gitu Kak. Oke. Ya juga sih kalau dipikir-pikir ya harusnya balance. Kenapa kita harus memilih ketika kita bisa menjalankan keduanya secara bersamaan? Iya, benar. Harus jadi seorang yang ekstrovert dong berarti. Karena kan ya Gen Z sekarang tuh kayaknya apa ya? Banyak yang introvert gak sih? Maksudnya ya udahlah gitu, sosial medianya di private, profilnya nggak ada, postingan 0, arsipnya banyak, tapi kan gitu kan. Nah itu tuh apakah harus punya jiwa ekstrovert untuk menjadi seorang aktivis sosial? Oke. Sebenarnya aku sendiri introvert ya Kak. Ah masa? Nggak percaya? Enggak, aku bener introvert. Kalau aku sebetulnya aku baru masuk ke ruang baru, aku biasa diem karena aku bakal nunggu orang yang nanya dulu. Iya, aku sebenarnya introvert. Aku gampang habis energinya karena kan introvert itu gak harus orang pendiam ya. Tapi aku tuh tipe introvert yang habisnya cepet. Jadi kalau misalnya ngobrol terus sama orang, apalagi kalau duduk sama orang yang memang gak sevisi gitu, aku bakal habis cepat gitu. Makanya kayak, aduh, aku ini introvert banget gitu. Jadi masa sih? Gak percaya kalau ngobrolnya se-excited ini, itu jadi introvert. Malah saya mikir, jujur ya, kalau saya pribadi itu kan di bidang sosial itu mungkin gak terlalu aktif ya kan, karena memang udah kerja juga gitu kan, susah membagi waktunya. Dulu waktu pas masih zaman-zaman di kampus masih sering gitu kegiatan sosial, tapi sekarang udah mulai jarang kayak gitu kan. Nah, teman-teman di situ pada yang so asik semua orang-orangnya rata-rata gitu kan. Makanya saya nangkap kayaknya orang untuk menjadi Gen Z untuk pengen jadi seorang aktivis sosial tuh minimal harus ekstrovert dulu modal awalnya, karena harus anak-anak gitu kan. Kalau dalam hati ya Allah capek banget kayak gini gitu. Nah, oke.
bicara soal menjadi aktivis sosial. Ini mungkin pertanyaan personal kali ya, pertanyaan personal yang mungkin di luar sana ada yang pengen jadi aktivis sosial tapi kayak ngapain sih capek-capek, nggak dapat apa-apa, cuma dapat pengalaman doang. Kita nggak makan pakai pengalaman kayak gitu kan. Sorry banget, mungkin ini agak sedikit personal ya. Kira-kira nih dari kegiatan sosial gitu kan, kita tuh kadang-kadang ada uang ya nggak sih? Nah gitu loh, kegiatan sosial tuh ada duitnya nggak sih gitu? Pasti itu dong, karena Gen Z sekarang tuh mikirnya ya udah ada duitnya nggak gitu, ada dapat cuannya nggak nih gitu kan? Kira-kira ada nggak sih kayak gitu-gitu? Oke, sebenarnya dari kalau kegiatan-kegiatan sosial ada aja yang memang dapat uang gitu kan. Tapi ada aja yang ya udah kita tuh memberikan kita belajar gitu di sini dalamnya gitu. Kalau yang aku jalani ini memang nggak ada gitu. Tapi memang kita tuh kayak bertumbuh lebih mengambil maknanya gitu, belajar bareng dan sharing pengalaman intinya. Tapi menurut aku kalau misalnya ngelihat ya uangnya gitu ceritanya, aku lebih milih untuk memilih pengalaman gitu daripada uangnya, karena memang ternyata pengalaman tuh lebih berharga gitu sebenarnya daripada uang. Enggak sih sebenarnya. Gimana nih? Juga berharga ya. Sebenarnya uang juga berharga, tapi maksudnya kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut gitu di volunteeran yang misalnya memang nggak ada uangnya, aku bakal ngambil itu gitu, karena itu pun bisa ada impactnya ke akunya gitu maksudnya. Wah menarik nih, ini perspektif baru nih maksudnya nih, karena ya realistis gitu ya, manusia mah sekarang banyaknya kayak ya udah realistis aja lah gitu kan, siapa sih yang nggak butuh uang zaman sekarang gitu kan. Nah maksudnya ada di tengah-tengah tahun 2025 ada seorang Gen Z gitu kan, Andra, yang masih berpikiran udah kita pengalaman aja deh gitu yang kita cari gitu. Nah, apa yang menjadikan kok motivasi awalnya itu pokoknya pengalaman dulu, uang nomor sekian gitu loh. Itu kan aneh maksudnya kalau dari perspektif umumnya ya kayak gitu. Oke, sebenarnya ini sebenarnya uang dibutuhin banget ya Kak. Sebenarnya dibutuhin banget. Betul. Gitu. Tapi kalau dari diri aku ya sekarang kan aku juga punya pegangan gitu untuk ya udah aku punya kerjaan juga. Gitu. Oh, ada kerjaannya juga. Iya, tapi memang sekarang itu lagi di balance nih antara pekerjaan dan kegiatan sosial gitu. Makanya ya udah gak apa-apa gitu kalau misalnya gak ada uangnya gitu. Di situ memang aku tuh ngerasa kayak aku dapat impact banyak dari dalamnya gitu. Aku bisa ketemu orang baru dan relasi baru, bahkan aku juga nanti bisa kolaborasi pekerjaan, atau enggak aku bisa dapetin pekerjaan baru juga gitu dari mereka. Jadi aku intinya tuh positive thinking dulu deh gitu. Coba deh turunin egonya gitu, jangan mau kamu dibayar terus. Coba kamu tuh maunya berdampak dulu deh gitu di dunia ini. Kamu udah berdampak belum gitu. Intinya kayak nguatin hati aku ya untuk terus maju gitu. Dan niat utama untuk ikut Galapan ini sebenarnya adalah aku tuh pengen jadi orang bermanfaat gitu. Pengen banget gitu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sana, untuk ngebahagiain anak-anak yatim kayak gitu. Wah, speechless nih. Berasa hina diri nih bro, karena jujur ini termasuk salah satu yang langka ya statement ini saya dengar gitu ya, khususnya dari generasi Gen Z yang ya bisa kita bilang ya Indonesia apalagi gitu kan, nyari pengalaman itu minimal 25 tahun udah susah banget ke atas gitu kan, syarat kerja gitu kan. Otomatis kan ketika dari lulus kuliah udah berlomba-lomba untuk cari kerjaan. Di tengah-tengah banyaknya kesibukan orang cari kerja, Anda masih fokus untuk cari pengalaman. Dan bener juga sih kalau dipikir-pikir ya, semakin banyak pengalaman berarti kan kayak kita tuh nyari kolam ya sebenarnya nyari kolam yang sekiranya bisa kita pancingin ikan-ikannya gitu kan. Relasi tadi, bener juga sih. Kalau mungkin ya saya kan nggak pinter-pinter banget ya ketika di sekolah ya. Ya kan? Jadi relasi itu memang ngebantu sih. Relasi itu memang ngebantu sih. Nah kalau bicara soal, balik lagi ya, bicara ke komunitas tadi gitu kan. Komunitas sosial, ya namanya juga komunitas gitu kan. Crowdfundingnya dari mana gitu biasanya? Oke, untuk fundingnya ya, kalau pendanaan berarti. Kalau pendanaan itu biasanya kita dari donatur Kak. Oh ada donaturnya pasti kita ya. Kita palingan untuk membagikan proposal-proposal kegiatan kita gitu. Dan kita juga mengajak para anak muda untuk ikut menyalurkan sedekahnya. Jadi biasanya kita buat reels, video atau enggak poster-poster gitu. Jadi kita memang mengiklankan benar-benar acara tersebut. Jadi nanti alhamdulillahnya dari setiap donasi tersebut memang kebanyakan anak muda gitu. Alhamdulillahnya kita ngelihat dari setiap transferan itu anak-anak muda dan teman-teman kita sendiri gitu. Jadi kayak wah alhamdulillah ya ternyata teman-temanku bisa tergerak untuk ikut berbagi gitu. Alhamdulillahnya. Nah kan banyak nih komunitas sosial tuh ya. Ini maaf banget bukan mendiskreditkan komunitas sosial lain di luar sana ya. Cuman secara personal ini menurut opini saya pribadi ya, menanggapi masalah crowdfunding tadi ya.
jujur kalau secara pribadi ada banyak komunitas sosial yang saya temuin di lampu merah. Yang dengan embel-embel ada anak yang sakit di rumah sakit kayak gitu kan, terus ternyata pas dicek ternyata bohong, penipuan kayak gitu-gitu kan, mengatasnamakan komunitas sosial tadi kayak gitu kan. Nah justru dengan cara kayak gini ya, dengan buat reels kayak gitu, itu malah justru harusnya menaikkan value komunitas sosial itu sendiri di mata generasi. Karena jujur, menurut Kakak, Andra gimana? Ada komunitas sosialnya di pinggir jalan gitu, yang ngambil uang. Apa ya, sering juga sih ngeliat gitu. Tapi sebenarnya kita juga gak salah juga sih sebenarnya kalau memang mau kayak gitu gak salah juga, gak apa-apa gitu. Tapi memang kita juga harus kadang kan apa ya, pikiran orang tuh kayak negatif gitu ya kalau kayak gitu, ih takut banget ngebohong gitu, ih takut banget begini begitu. Tapi memang kita tuh sebenarnya bisa sih, karena teman-teman aku juga kadang masih kalau yang di fakultas masih sering gitu ya untuk berbagi di jalan gitu. Jadi masih gak apa-apa gitu. Tapi kita harus tahu, kasih buktinya juga sama orang-orang di sana bahwa kita tuh benar-benar ngelakuin itu buat kebaikan orang-orang di luar gitu. Nah, jadi memang sebenarnya boleh-boleh aja Kak. Tapi ya sekarang kita lihat perspektif orang kan kadang negatif thinking. Ya sebenarnya kalau bicara soal semuanya harus berpikir positif kayaknya nggak bisa juga ya. Bisa juga. Karena memang mau sebaik apapun kita, ya kan apapun yang kita lakukan, ketika memang itu sifatnya go public, pasti akan ada orang-orang yang halah gini doang, pasti nggak bener ini mah gitu. Walaupun kenyataannya bener ya gitu kan. Nah, Andra juga kan sebagai content creator, ya kan, komunitas juga, kerja juga, skripsi juga, banyak banget tuh kegiatannya tuh. Ini ngebagi waktunya gimana nih bisa balance tempat-tempat nih, bahkan lebih kayaknya di kegiatan dari 4 itu. Alhamdulillah, aku biasanya pakai skala prioritas Kak. Wah, nah, ya coba sharing, sharing nih, ini rata-rata nih kru kita nih. Susah nih ngebagi waktunya nih, coba ini sekalian kita edukasi nih. Biasanya aku pakai skala prioritas, ada yang sia-sia, mendesak, dan cukup mendesak. Jadi ada yang bagian-bagiannya. Dan ini memang aku biasanya mengelompokkan hal itu. Jadi ini yang sia-sia nih, kayak misalnya aku baru diajakin baru waktu H-, kamu datangnya ke sini gitu. Itu maksudnya bukan sia-sia sebenarnya, itu kayak waktunya cepet banget gitu. Aku nggak bisa, biasanya aku juga menjadwalkan juga kan di setiap acara-acara penting gitu. Makanya dikelompokkan gitu. Biasanya aku ngelompokin yang memang sia-sia ini, kayak misalnya scroll HP, misalnya main HP seharian, ataupun melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat gitu. Terus kalau yang mendesak misalnya kayak akan ada kegiatan bla 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 gitu, yang memang aku di situ cuman jadi aku cuman jadi anggota yang pasif. Iya, pasif gitu. Kayak acara-acara yang memang aku bisa ya udah deh nanti dulu gitu. Terus kalau yang cukup mendesak ini yang memang aku pegang dari awal gitu acaranya. Kayak misalnya aku di Galavan gitu sebagai tim inti gitu. Jadi makanya itu cukup mendesak. Aku skripsian atau enggak kerja itu mendesak gitu. Jadi itu dulu diprioritaskan. Nah, dapat ilmu ini tuh dari mana? Aku sebenarnya dari buku aku lupa kemarin tuh aku tuh baca, dan aku tuh dapet, bukan kemarin itu, tapi aku udah pernah baca, tapi memang aku belum tahu sumbernya di mana, karena memang itu tuh buku diary gitu Kak. Aku tuh baca dari buku diary yang memang udah didesain sama orang, dan akhirnya ada skala prioritas itu gitu. Jadi makanya oh iya nih aku ikutin aja Kak, tapi aku belum tahu nih sumbernya karena memang itu dari buku diary tersebut. Oh, berarti based on dari baca buku akhirnya ada tahu gitu cara membagi waktu. Ya. Nah, bicara soal berarti kan ini bagian dari self improvement juga dong. Ya kan? Bagian dari part of self improvement yang Andra baca kan ya. Apalagi yang bisa kita dapat nih dari ini? Mungkin ya kalau saya pribadi bicara soal self improvement agak kurang karena buku-buku saya lebih ke buku-buku filsafat biasanya. Agak berat sih pembahasan memang. Filsafat ya? Iya. Berat banget ini. Enggak sih, cuman bacanya stoik aja, yang ringan-ringan. Filsafat Gen Z lah, filsafat Gen Z. Nggak bisa kita filsafat Aristoteles kayak gitu, kayak yang berat banget gitu, susah gitu kan. Nah, ini apalagi yang bisa kita cari? Oh, khususnya untuk bicara soal self improvement tadi ya kan? Apa aja selain tadi manajemen waktu? Kalau buku ya, bicara soal buku, aku biasanya baca, kemarin tuh ada buku-buku yang memang aku jadiin buku favorit gitu, kayak Filosofi Teras, itu Stoik kan. Saya udah baca tuh. Iya, itu seru banget bukunya. Terus ada You Do You dari Felix Sandro Ruby, terus ada Seni Bersikap Untuk Bodo Amat.
Itu saya suka. Iya, Itu saya suka buku itu bagus itu, tapi emang agak berat ya kata-katanya. Terus ada juga Atomic Habits. Iya. Atomic Habits kayaknya udah jadi buku self improvement paling best seller. Itu paling best seller banget dan memang bisa diaplikasikan gitu di kehidupan sehari-hari. Paling gampang sih ya, benar-benar. Salah satu dari bukan buku, nggak tahu ya, ini saya lupa deh buku Atomic Habits atau bukan gitu ya, yang ngebahas soal self improvement tentang bagaimana cara menciptakan sebuah habit yang baru gitu kan. Pakai skala gitu 7 14 30 kayak gitu ya, kalau nggak salah saya lupa apa gimana gitu. Jadi kayak 7 hari membiasakan, setelah 7 hari membiasakan lanjut 15 hari. Setelah 15 hari berhasil, ntar lanjut 30 hari. Kalau gagal di antara hari itu ngulang lagi dari hari pertama. Dari hari pertama. Gitu-gitu lah karena. Oke, menarik nih ya gitu ya bicara self improvement sekarang kita ya. Oke, udah berapa lama sih di komunitas? Baru-baru sih dari 2023. Dari 2023. Iya, sebenarnya terbentuknya udah 4 tahun. Alhamdulillah kemarin baru ulang tahun. Weh, happy birthday komunitasnya ya. Semoga langgeng dan makin besar loh. Nah, selama hampir udah cukup lama ya bisa dibilang ya. Ada hal yang paling berkesan nggak selama di komunitas? Kalau ditanya hal yang paling berkesan, mungkin yang pertama ketika kita bertemu sama anak-anak yatim ya Kak, kayak di acara gitu, kita ketemu anak yatimnya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, Kak makasih banyak ya udah ngebahagiain kita. Itu tuh kayak, waduh, Masya Allah, kayak aduh nangis banget gitu ya, kayak gak usah kayak gitu, kayak gak apa-apa, kita emang pengen ngebagiin kamu gitu. Jadi kayak paling berkesannya adalah ngelihat senyuman-senyuman mereka gitu, langsung di depan mata, kayak alhamdulillah akhirnya aku bisa ngebagianin anak-anak itu loh gitu. Dan yang paling selain itu aku bisa ketemu orang-orang baru, bisa belajar, sharing pengalaman. Dan yang terakhir mungkin pengalaman berkesannya adalah ketika kita berhasil melaksanakan program. Jadi ketika program itu diberes kayak Masya Allah akhirnya sukses juga acaranya gitu. Dari yang kita berusaha buat nyari pendanaan, karena di dramanya tuh di pendanaan itu Kak, kita tuh kadang ya Allah ini gimana, cuma baru 11 juta, kita 40 juta nih gitu. Waduh. Biasanya kan sampai segitu banyaknya target uangnya gitu, dan kita baru dapat 11 juta gitu. Tapi alhamdulillah dari foundernya sendiri Kak Bayu itu selalu bikin kita tuh kayak tenang aja, ada Allah. Kayak wow, bukannya kayak bukannya takut, tapi malah kayak tenang aja gitu. Dan memang setiap kita drama pendanaan ini selalu aja kayak Allah tuh ngasih banyak hal gitu. Tiba-tiba Allah ngasih donatur yang ngasih segini lah, donatur yang ngasih 20 juta gitu, kayak tiba-tiba kayak hal-hal spesial tuh datang gitu ketika kita memang lagi berjuang-berjuangnya gitu. Masya Allah. Memang kalau misalnya kita bicara kebaikan, apalagi khususnya untuk anak yatim piatu ya, itu pasti dimudahkan berarti jalannya. Iya, bener banget, dimudahin. Berarti udah berapa kali ikut kegiatan Galafan nih? Yang yatim time ya, udah berapa kali ikut? Berarti yatim time itu udah 3 kali udah. Udah 3 kali ya? Dari 3 kali ini, yang di tahun keberapa sih yang paling challenging banget? Tahun berapa ya? Di tahun kedua berarti. Tahun kedua? Ya, itu apa tuh tantangannya? 2024. Karena kemarin itu tantangannya kita tuh di pendanaan juga sama. Di pendanaan itu? Di pendanaan itu kita bener-bener kayak aduh ya Allah ini baru segini, ayo dong ya kita semangat. Udah mepet-mepet tuh akhirnya baru ketemu tuh ya? Bener banget, karena memang kalau di kegiatan sosial ini yang harus dikuatinnya adalah niatnya Kak. Karena kalau udah niatnya hilang, pasti semangatnya turun. Jadi memang kita tuh ngebonding, PR-nya adalah ngebonding orang-orangnya, ngebonding anggota kita sendiri gitu, kayak teman-teman setiap hari tuh kita kayak kasih motivasi, kayak teman-teman semangat terus ya, kayak kuatin lagi imannya, kembaliin lagi niatnya, kayak terus-terusan harus dikuatin lagi, karena memang ini tuh adalah dilihatin dari keikhlasan kita gitu sebagai seseorang yang mau ngebahagiain orang lain gitu. Jadi memang kayak kembali lagi kayak ayo kita kuatin lagi niatnya ya gitu, biar nanti kita bisa dapat dana yang lebih gede lagi gitu. Jadi makanya memang tantangannya kemarin itu di pendanaan, sampai kita tuh ayo teman-teman kita ajakin keluarganya, chatin satu-satu, kirimin lagi poster-posternya gitu. Jadi Masya Allah banget. Seru itu ya, seru. Kayaknya kalau ngeliat dari ceritanya seru, tapi pas udah ngejalaninnya kayak Allah Akbar gitu. Gitu ya. Oke, Galafan dan Yatim Time, agendanya setahun sekali. Ini di tahun 2025 udah dilaksanakan kah atau baru mau dilaksanain? Sebenarnya programnya banyak. Ada banyak, gak cuma satu aja gitu. Iya, ada apa aja sih memang?
Programnya itu ada Galavan Scholarship. Galavan Scholarship itu program. Satu-satu. Itu Galavan Scholarship itu apa tuh? Galavan Scholarship itu tentang lagi. Kita tuh berbagi beasiswa ke anak-anak yatim. Alhamdulillah kita lagi berjalan juga sekarang. Lagi berjalan di daerah Bogor. Iya, di daerah Bogor kita memberikan 20 beasiswa untuk anak-anak yatim. Syarat-syaratnya mungkin apa tuh? Syarat-syaratnya mungkin kita ngelihat dari rankingnya, terus nilai-nilainya dan kemauan dia untuk bertumbuh. Oke. Terus itu Galavan Scholarship. Terus tadi apa lagi? Yang kedua itu ada talking time. Talking time tuh bicara waktunya bicara. Iya, jadi kayak tapi kalau talking time ditranslate ini doang. sasarannya bukan untuk anak yatim, tapi memang untuk anak-anak muda, kayak kajian gitu. Oh, ngundang-ngundang narasumber dari luar. Narasumber, tapi memang itu berbayar ya. Untuk berbayar, dan kemarin baru kita adain talking time. Karena kemarin itu tahun kemarin lagi kan COVID, jadi online dan sekarang kita udah offline di bioskop kemarin itu. Udah beres? Udah beres. Wah, keren. Yang kedua tuh ya, terus apa lagi? Terus yang ketiga ada Muharram time. Muharram Kurban time. Jadi emang itu tuh Muharram itu kurban time dulu berarti ya. Kurban time itu memang kita berbagi ke duafa dan anak yatim berbagi daging dan bingkisan. Terus kalau Muharram kita ngajak anak-anak jalan-jalan. Kemarin itu kita di Jibon ya, kayak ngajak ngelihat hewan-hewan. Kita kan mungkin mereka belum ngerasain itu gitu, dan akhirnya kita ajak mereka untuk berpetualang. Wah, terus terakhir tadi ada yatim time tadi. Iya. Berarti big eventnya adalah yatim time tadi gitu. Oke, kedepannya apa sih yang pengen dilakukan? Kedepannya untuk yang terdekat deh, yang terdekat. Terdekat ini aku memang pengen buat insya Allah ya gitu, kalau memang ada kesempatan gitu, aku pengen buat program-program di sosial media aku sendiri gitu, kayak program-program self improvement atau tantangan untuk followers aku gitu. Dan semoga aja itu berjalan gitu ya. Amin. Dan aku juga pengen terus ningkatin konten aku biar nanti bisa insya Allah semoga bisa menjangkau banyak anak-anak muda saat ini gitu, dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kalau untuk Galavan sendiri mungkin komunitas, harapannya semoga nanti Galavan itu bisa menjangkau lebih banyak anak-anak yatim, bisa membahagiakan lebih banyak anak-anak yatim dan anak-anak muda yang mau bertumbuh, bisa menjadi wadah yang yang bisa bermanfaat untuk anak-anak muda nanti. Harapan kira-kira dari untuk 3 sampai 5 tahun ke depan deh. 3 sampai 5 tahun ke depan. Secara personal dan komunitas. Harapannya mungkin aku pengen ini kali ya, setelah nanti aku udah berkegiatan, udah ngerasain rasanya kegiatan sosial, aku pengen banget nanti kerja dan aku juga bisa bisa ikut berbagi juga. Maksudnya adalah ngebuat hal baru juga gitu, seperti founder kita Kak Bayu ini. Maksudnya aku pengen banget gitu 5 tahun ke depan tuh aku juga punya gitu tempat buat wadah untuk mahasiswa, untuk anak muda. Mungkin ini terakhir kali ya, karena durasi juga mungkin kayaknya udah mau habis gitu ya. Sedikit motivasi deh ya untuk generasi Z, generasi kita lah ya, teman-teman kita di luar sana yang mungkin masih berpikir 2 kali untuk mengikuti kegiatan sosial. Ada nggak motivasi buat mereka? Motivasi untuk teman-teman Gen Z mungkin ya, sama Gen Alpha, tapi karena Alpha kejauhan jadi Gen Z nih. Motivasinya adalah jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita gak mau mencoba, ketika kita takut untuk mencoba, hasilnya adalah gak pernah coba-coba apa-apa dan akhirnya gak ada pengalaman apapun. Jadi aku juga dari dulu ngerasain itu sebagai Gen Z, maksudnya takut untuk mencoba, takut orang gak suka, takut gak di-like sama orang, takut orang malah ngomongin aku yang aneh-aneh. Tapi karena mencoba, aku bisa untuk maju dan berkembang sampai saat ini gitu. Bahkan aku ngonten dari SMA gitu, dari SMA awal. Jadi makanya buat teman-teman semua, kalau udah ada konsepnya, kontennya, udah ada keinginan buat berkembang di kegiatan sosial atau ikut kegiatan sosial, langsung aja coba dulu. Jangan berpikiran apapun, jangan overthinking, jangan insecure gitu kalau takut banget deh kalau orang lain tuh lebih bagus, aku tuh takutnya masih jelek kontennya gitu. No, jangan berpikir kayak gitu, karena dunia ini bukan tentang kamu aja loh gitu. Orang juga bakal mikirin diri mereka sendiri gitu. Jadi coba aja untuk percaya sama diri kalian dan coba dulu kontennya, ikut kegiatan sosialnya, pasti kalian bakal ngerasain hasilnya kayak gimana. Keren, nice. Ini saya sih ngerasa Andra kayaknya 5 tahun lagi
followers IG-nya udah banyak. Amin nih, ya Allah, amin. Bahkan lebih cepat kayaknya dari itu. Amin deh. ya Allah. Ya, amin ya. Oke, terima kasih Andra udah datang ke podcast kita, ke Ruang BK. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, buat kita juga gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Untuk netizen, kita sedikit diskusi di kolom komentar. Menurut kalian lebih milih mana nih? Menghabiskan masa muda untuk fokus ke pengalaman kerja atau ke pengalaman organisasi? Khususnya ke organisasi sosial. Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.